Pemirsa, Mabes Polri serius dalam penanganan kasus penyerangan pendakwa Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung. Mereka kirim tim dokter dan psikolog untuk membantu Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Mabes Polri telah kirim tim dokter dan psikolog untuk membantu Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung mengusut tuntas kasus penyerangan Syekh Ali Jaber. Diharapkan penanganan kasus bisa lebih cepat. Sebelumnya, sebanyak 8 saksi telah diperiksa. Sementara pelaku penyerangan yang dilaporkan alami gangguan jiwa ditahan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan. Bahwasanya tersangka AA sudah dilakukan penahanan sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan. Kemudian yang bersangkutan juga dipersangkakan terkait dengan penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak sesuai pasal 351 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Kemudian yang keempat, ini salah satu keseriusan ya, salah satu keseriusan Mabes Polri dalam penanganan kasus ini telah mengirimkan tim dokter psikiater dari Pusdokes Mabes Polri untuk membackup Polda Lampung. Sementara Menteri Agama Fakhrul Razi meminta kepolisian mengusut tuntas kasus penusukan Syekh Ali Jaber. Menak juga mendesak polisi mengungkap motif di balik penyerangan. Boleh melakukan hal seperti itu, apalagi ulama. Ulama itu kan wakilnya Nabi di muka bumi ini. Ya mestinya kita taat sama beliau, apa yang mereka sampaikan jadi bekal buat kita semua. Apapun alasan itu luar biasa, tidak boleh terulang. Tapi mudah-mudahan polisi bisa segera mengungkap apa motivasi di balik itu, dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ke depan nanti. Kejadian ini apakah ada pengetatan Pak pada saat ada pelaksanaan dakwah? Itu bukan bidang kita kan? Itu kan bidangnya polisi ya. Tapi kita menghimbau supaya segera bisa terungkap ya. Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk orang tidak dikenal saat berceramah di Lampung Minggu sore kemarin. Akibat penusukan, Syekh Ali Jaber mengalami luka di tangan kanannya. Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung Minggu sore. Video detik-detik penusukan oleh orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Dari video ini, Syekh Ali Jaber sedang berada di atas panggung. Mendadak seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk Syekh Ali Jaber. Para peserta ceramah pun langsung histeris. Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya. Sementara pelaku penusukan berusia 24 tahun ini sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Dari keterangan orang tua, pelaku diketahui alami gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa terpidana Joko Chandra untuk keempat kalinya. Tidak hanya Joko Chandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga diperiksa sebagai saksi atas tersangka Andi Irfan Jaya dan sosok berinisial DK. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Jaksa Pinangki sebagai saksi atas tersangka Andi Irfan Jaya dan juga sebagai tersangka untuk kasus suap kepengurusan Fatwa MA. Dalam pemeriksaan ke-6 ini, Jaksa Pinangki dicecar 20 pertanyaan. Kuasa hukum Pinangki juga menyatakan Pinangki ditanya terkait sosok berinisial DK dan diduga juga ikut membantu dalam memuluskan Fatwa MA. Ya seperti yang udah ditahu lah, ya kan, ada inisial kan yang ditanyakan. Iya. Gitu. Wah, saya nggak tahu ya kan, inisial kan ditanyakan semua. Gitu. Tumben kalian nggak baik-baik. Hah? Termasuk DK nggak inisialnya? Termasuk DK ditanyakan. Lalu apakah dari hasil penyelidikan ini DK turut terlibat juga nggak? Tidak ada indikasi? Tidak ada kearasannya, hanya ditanya soal DK ini kenal nggak? Lalu jawaban pelayanannya? Pak Joko. Hari ini Joko Chandra juga diperiksa selama 4 jam. Joko Chandra keluar tanpa berkomentar terkait pemeriksaannya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan pemeriksaan Joko Chandra sebagai saksi untuk tersangka Andi Irfan Jaya yang merupakan mantan politikus Nasdem. Diketahui Andi Irfan Jaya dan Jaksa Pinangki ditetapkan tersangka gratifikasi karena bermufakat atas kepengurusan fatwa MA atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Tadi diperiksa apa aja Pak Joko?